Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Nah, berjumpa lagi dengan kakak-kakak Dia di Minggu Advent yang ketiga. Adik-adik, ada yang tahu tidak tema Minggu Advent kita kali ini? Ya, temanya adalah menjadi terang bagi sesama. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita yang sangat seru ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati bersama-sama yuk adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami. Berikanlah kami ketabahan dan kesabaran, dan tuntunlah kami agar dapat menjadi terang bagi sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?"
Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Silamin dan Silimuk. Ada kisah tentang Silamin lampu minyak dan Silimuk lilin gemuk yang sama-sama menyala di tempat yang gelap. Mereka asyik berbicara. Lampu minyak mengeluh, merasa bosan karena harus menyala sekian lama. "Buat apa aku di sini? Sudah sepi, sunyi. Lebih baik aku padam saja," teriaknya. "Heh, jangan begitu, Lamin. Kita harus tetap menyala sampai Tuan kita datang membawa kita ke tempat di mana kita bertugas. Umurmu jauh lebih panjang dari umurku. Ayo, jangan patah semangat," nasihat Silimuk. "Coba, mana ada manusia yang lewat. Lalu, buat apa kita menyala?" tanya Silamin dengan muka muram. "Bersabarlah, ingatlah, tugas kita untuk tetap menerangi ruangan ini," kata Silimuk agak keras karena nyala Silamin mulai redup. Tiba-tiba angin bertiup, maka matilah nyala Silamin. Limuk terus bertahan agar ia tetap menyala. Ketika angin bertiup kencang, Limuk hampir saja mati. Fokus, tugasku menerangi sekitar," kata Limuk dalam hati sambil tetap bertahan. Menunggu angin melembut kembali, maka Limuk membesarkan nyala apinya kembali. Begitulah terjadi berkali-kali. Tapi Limuk tetap bertahan melakukan tugasnya, memberikan terangnya. Kemudian datanglah tuan mereka lalu bergumam, "Wah, aku lupa kalau aku telah menyiapkan lampu minyak dan lilin. Tapi lampu minyak tak kuat dengan angin kencang." "Pakailah nyala apiku untuk menerangi Lamin, Tuan," bisik Limuk. Lalu tuan itu mendekatkan Silimuk pada sumbu minyak. Dan ya, lampu minyak kembali menyala. Tuan membawa mereka ke dalam rumah. Anak-anak bersorak riang. Silamin tersenyum senang pada Silimuk. Ya, bahagianya menjadi terang bagi sekitar kita. Adik-adik, setelah kalian tadi mendengarkan dan memperhatikan cerita tentang Silamin dan Silimuk, ya, maka akan ada beberapa pertanyaan supaya kalian lebih memahami lagi cerita yang baru saja kalian perhatikan tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah nama tokoh dalam cerita tadi? Ayo coba dijawab. Iya, tokohnya adalah Silamin dan Silimuk. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, mengapa Lamin putus asa? Oh iya, Lamin putus asa karena dia merasa bosan, jemu, tidak diperhatikan. Pertanyaan nomor 3, apa yang terjadi dengan Silamin? Silamin nyala apinya mati karena hembusan angin, ya. Pertanyaan nomor 4, bagaimana Limuk bertahan? Ya, si Limuk mengingat terus tugas pokoknya menjadi terang. Jadi dia hanya fokus supaya ia menjadi terang. Untuk pertanyaan yang nomor 5, apa yang dirasakan Lamin dan Limuk ketika anak-anak bersorak riang?
Tentu saja adik-adik Lamin dan Limok merasa bahagia karena bisa menjadi terang. Adik-adik, Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk bersaksi tentang terang. Siapakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus yang dilahirkan di dunia. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Maka 3 hari ini di gereja sudah dijadwalkan tentang pertobatan dengan adanya pengakuan dosa, ya. Tuhan Yesus lahir membawa terang agar semua orang tidak lagi dalam kegelapan dosa. Kita sudah mengenal Kristus, kita diutus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Hubungannya dengan tokoh tadi, si Limok penuh semangat, tidak pernah putus asa, fokus pada tanggung jawabnya, bersedia berbagi. Dia menghibur yang susah, maka si Limok adalah pembawa terang. Adik-adik, di masa Advent ini kita diminta Tuhan untuk memancarkan Yesus sang terang di hati kita kepada dunia dengan terus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dimanapun dan kapanpun. Di masa pandemi ini kita bisa berbuat baik di tengah keluarga, misalnya dengan cara membantu orang tua membersihkan barang-barang, ya, dengan disinfektan. Mengingatkan keluarga untuk memakai masker saat akan keluar rumah. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan bersama keluarga. Banyak orang yang menjadi terang bagi sesamanya, maka dunia ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Maka adik-adik, marilah kita ikuti aktivitas dengan cara membuat, ya, melipat, ya, origami tentang lilin. Sampai jumpa. Adik-adik, hari ini kita beraktivitas di mana aktivitas kita untuk menggalikan surat kabar kepada satu lainnya. Hari ini kita membuat surat, ya, di mana kertas itu bisa mengingatkan kita untuk berang Tuhan. Sama sisi teman-teman, lihat, sama. Nah, di sini juga sama. Setelah itu kita akan menemukan garis tengahnya. Kita lipat yang samping kanan, kita lipat juga samping kirinya. Setelah itu kita lipat bagian bawahnya untuk ke atas. Untuk ke atas, kita naik, ya, 2. Ini terus kita lipat. Lipatan tersebut kita lipat lagi. Ini sisa, ya, di sini sisa. Kita lipat. Nah, berikut sampingnya juga sama, teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita lipat lagi. Setelah kita lipat seperti ini, kita tutup. Kita masukkan, ya. Kita masukkan. Yang ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Lalu kita lipat, ya, bagian atasnya. Jadi teman-teman, nah ini kan nggak bisa, ya, buka. Kita kasih garis atau kita ludahi dengan pelet misalnya. Sini, ya, hati-hati, ya, kita perempuan para orang tua. Untuk melipat ini biar si
lepas, kita akan masukkan ke sini. Lalu cerita pilihannya, yaitu kita sudah menyiapkan kisah 1 Yohanes ayat pasal 1 ayat 9 mengisahkan tentang terangnya Tuhan. Kita masukkan ke sini dan kita cepat lagi, lalu kita masukkan ke sini. Adik-adik, itu tadi adalah aktivitas biak kita pada minggu ini. Bagaimana? Seru bukan? Semoga apa yang telah kakak-kakak berikan pada adik-adik semua yang ada di rumah dapat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri aktivitas biak kita pada minggu ini, kita mohon berkat dari Romo terlebih dahulu ya adik-adik. Sampai jumpa. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Advent yang ketiga, hari Minggu Sukacita Letare. Kita bersama juga telah dengan sukacita mengikuti sekolah minggu kita. Tadi kita sudah berdoa kan, kita sudah bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan, kita juga sudah beraktivitas bersama. Yuk, sekarang kita akhiri sekolah minggu kita dengan mohon berkat Tuhan agar kita dapat menjadi terang bagi sesama. Menjadi terang artinya apa? Kita mulai dari diri kita. Kita berlaku baik, kita ramah terhadap sesama, kita membantu orang tua, membantu keluarga kita, sahabat kita, teman kita, orang lain. Itu juga dapat menjadi perwujudan, menjadi terang bagi sesama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga, juga semua orang yang kita doakan, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatlah. Yesus telah terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan terang Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi
yang akan terus menyala. Ku ciptakan selalu kasih-Mu.